Dari SPBU bisa live ditonton belasan ribu orang sampai akhirnya banyak yang nyawer. Siapa sih sebenarnya Ayah Joget itu? Nah, oke, Tan, kan sekarang lagi banyak rame nih konten-kontennya live-nya Ayah Joget gitu kan. Kamu udah lihat belum sih ini orang siapa sih sebenarnya? Yang dengan skill kemampuan perempuan kita Asik. stalk. Ternyata dia ini tinggalnya di Kota Medan. Oke, orang Medan. Iya, terus salah satu pegawai SPBU juga. Oke, terus ini kenapa nih bisa viral gitu? Video-video awalnya lu lihat nggak sih? Ngapain sih gitu dia di awalnya? Awalnya tuh kayak konten biasa aja sih, random. Kebanyakan tuh kayak yang lip sync, nyanyi. Oh, lip sync, nyanyi. Ya, terus udah lama belum dia main TikToknya? Udah lama, udah dari awal-awal booming malah. Oh, dari awal-awal booming? Iya. Oh, Antara awal booming atau awal adanya TikTok tuh udah beberapa tahun ke belakang. Udah cukup lama. Jadi dia udah lama ya, dari tahun 2018-an mungkin ya. Berarti user awal. Iya, user awal. Oh, wajar dong berarti kalau user awal jadi gede. Wajar. Atau enggak juga? Wajar, Atau wajar bagus gak sih? wajar ya, karena Lu juga udah lama main TikTok tuh? enggak, baru sih, baru. Oh, baru. Saat masuk Mea saya main TikTok. Terima kasih Mea. Oke, berarti video awalnya kayak gimana ya? Coba kita lihat ya video awalnya ya. Ngopi. Oke, nah itu kan video-video awalnya kan dia bikin kayak gitu ya. Terus kalau lihat yang bikin dia mulai rame itu apa sih? Dia tuh joget-joget dengan seragamnya, dengan menggunakan seragamnya tuh di kayak orang tuh lagi ngantri beli bensin, dia terus joget-joget atau joget-joget di pinggir jalan. Seru sih ngeliatnya, kayak hiburan juga. Oh, jadi yang bikin dia rame itu adalah ketika dia berani joget, dia nampilin di tempat-tempat eksotis berarti ya? Iya, betul. Eksotis meskipun kayak orang sebel gitu. Ya kayak lagi ngantri kayak joget. Petugasnya joget gitu, aku lagi ngantri. Tapi menghibur lah buat aku yang nonton. Buat yang nonton menghibur sih, kalau buat yang lagi ngantri kayak, wah lu brengsek lu, udah tau gua ini lu joget bukannya cepat gitu. Gitu kali ya? Bisa jadi. Nah, terus kayaknya kalau TikTok awal 2018 gitu kan mungkin belum bisa ngasilin duit ya. Kayaknya sekarang mungkin ya dia lebih benar-benar panennya gitu dengan jumlah follower yang banyak gitu. Jadi awalnya gara-gara itu ya, dia rame gara-gara tampil di tempat-tempat yang aneh gitu ya. Terus apalagi nih yang bikin dia rame? Kan nggak mungkin cuma gara-gara itu doang bisa rame. Live-nya tuh ada yang lucu nih. Waktu dia live, dia tuh pengen nyemplung ke suatu kolam, kayak kolam di taman gitu, taman kota. Terus orang tuh kayak, ya saya mau nyebur ya, ayo hitung 1, 2, 3, kasih gift apa segala macam. Oh, jadi orang udah ngasih gift, semangatin kan, ayo semangat. Gitu kan, terus dia nyemplung nggak? Akhirnya nyebur, tapi butuh waktu yang amat lama dan panjang. Oh, tapi itu strategi dong sebenarnya dong. Kan kalau buat yang live streaming kan di TikTok tuh kan, ya kita sebenarnya kan kita banyak tahu ya kalau live streaming itu yang bagus itu adalah yang lama, karena TikTok suka yang lama, apalagi yang hiburan kayak gitu. Betul nggak? Jualan nggak pakai TikTok Shop dia? Atau dia nggak mempromosikan di live-nya? Kurang tahu kok. Nggak tahu juga ya? Ya kurang tahu. Tapi kalau di live-nya cuma mau loncat terus ya? Beberapa yang aku lihat, karena kebetulan saya belum lihat secara langsung, tapi lihat dari screen record orang tuh kayak, ya nyebur, tapi ujungnya nyebur kok. Oh, ujungnya nyebur. Nyebur. Jadi walaupun gregetan tapi akhirnya nyebur ya. Oh, tapi dari nyebur itu dia dapat banyak. Dapat banyak dong sawerannya dong, bener nggak? Tapi ini nggak ditangkap nggak sih sampai nyebur di taman kota di TikTok? Ya itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya ya, karena orang pada ngomong, kayaknya kalau di live-nya kan gue lihat juga orang tuh pada ngomong tangkap gitu ya. Iya betul. Tangkapnya sama yang mana nih? Tangkap sama polisi atau gimana nih? Tapi oke, jadi yang bikin rame adalah dia bikin penasaran, bener ya? Betul. Dia bikin penasaran, dia bikin orang kepo, dia bikin orang mau apa tuh kayak nonton sampai akhir. Kayak urgensinya tuh dapet gitu kalau bahasa meaknya mah, bahasa kontennya mah. Urgensinya dapet gitu ya, itu yang bikin orang pada nyawer ya? Iya betul. Terus yang nyawer itu bener, itu yang nyawer itu kan berarti dari mana-mana dong? Dari mana-mana dong, iya, orang mau sawer ya? Iya mau sawer. Sebenarnya pikir-pikir, kalau gitu menurut lu gimana nih kalau tentang orang ini jadinya? Kalian banyak uang, terima kasih. Nanti kalau aku live tolong sawer juga. Nah sebenarnya kalau misalnya lihat ini kan gara-gara loncat ya, terus tindakan loncatnya sebenarnya apakah kalau kita mau kontennya ramai gitu kita harus ikutan loncat juga gitu? Sebenarnya tuh salah satu konten yang menurut aku sih kayak kurang bagus juga. Kurang mendidik ya? Iya, apalagi kan di taman kota. Aku nggak tahu ya kalau peraturan di daerah sana tuh boleh apa enggak. Oh. Nah, coba kalau misalnya ada warga Medan dan sekitarnya yang emang lokasinya di situ.
Kasih tahu dong. Ya di kolom boleh komentar nggak sih itu boleh sebenarnya? nggak sih? Boleh nggak sih sebenarnya gitu lu loncat gitu demi ya sebenarnya nggak tahu yang loncat demi konten gitu ya. Iya. Karena kalau yang dewasa gitu ya, yang dewasa kan ketika kita ngelakuin itu ya oke-oke aja lalu lakuin lu resiko sendiri. Tapi kan kadang banyak juga bocil yang nonton ya, bener nggak? Betul. Terus juga kalau di Bandung nih kan ada salah satu taman yang itu emang anak kecil tuh boleh loncat yang di taman kota, yang di balai kota. Nah itu kan ada tuh kayak pancuran kolam air dan pada anak kecil tuh renang atau main air. Nah kalau di sana kan posisinya tengah jalan nih, apakah emang boleh atau enggak? Iya. Karena kalau gitu juga bisa jadi kita mau cari ceritanya mau cari perhatian, mau cari viewers tapi bisa jadi malah kena urusan sama polisi kan repot juga ya. Gitu, oke. Terus kalau misalnya nih yang lu lihat nih, jadi sekarang kan setiap orang kan pasti salah satu ada tujuan ya, bener nggak? Apakah dia cuma pengen jadi famous? Memang sih punya beberapa akun dan kita lihat akunnya gede-gede ya, berapa ratus ribu follower sampai ada yang 1,9 juta follower gitu loh. Nah, kira-kira nih utamanya cari duitnya dia dari mana nih? Kalau di sini dari TikToknya nih kira-kira nih? Ya kita dibikin urgensi kayak saweran. Ya sawer loncat gaya. Ayo dihitung sampai 3. Ayo tangkap. Ya. Oke, jadi masalahnya adalah jadi bisa dibilang kayak minta duit secara online lah ya. Mungkin seperti itu, tapi kita nggak tahu kan. Iya. Nah, oke, itu adalah tadi cuplikan kita ngobrol singkat gitu ya tentang Ayah Joget gitu ya. Sebenarnya yang bisa dilihat adalah ya karena kontennya akunnya udah lama, udah bermain TikTok lama ya pasti dia juga tahu nih apa yang lagi ramai di TikTok, apa yang lagi enggak gitu kan. Dan sebenarnya yang bisa bikin itu selain dia ramai juga kalau teman-teman perhatiin itu kan konsistensinya tuh kencang banget ya. Jadi dalam waktu berapa lama dia punya video juga udah banyak banget gitu loh. Dalam berapa tahun videonya udah banyak, artinya rutin posting, rutin konsisten gitu kan dan dapetin perhatian juga karena dia berani ngelakuin hal-hal yang nyentrik gitu loh, hal-hal yang aneh gitu. Nah itulah sebenarnya yang bisa ditiru kalau misalnya kita mau gedein akun sosmed kita dengan besar. Jadi kita bisa lihat nih kayak dia berani ngelakuin action yang gimana gitu ya, meskipun ada yang pro kontra, meskipun gua nggak tahu kalian pro apa enggak atau kontra gitu kan, tapi sesuatu yang unik itu bakal nyari perhatian dan perhatian itu ujung-ujungnya dapat followers dan akhirnya bisa diduitin. Ya oke, mungkin itu aja obrolan kita tentang Ayah Joget. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.